Hari ini gue mau bagiin 5 pelajaran yang gue dapat dari mentor-mentor gue, yang mana mereka ini adalah pembisnis pengusaha yang asetnya tuh udah miliaran. Tapi kali ini gue bakal bagiin 2 dulu. Sisanya nanti gue bakal pecahin di next video. Kalau lu nantinya mau bikin bisnis atau mau usaha sendiri, lu wajib banget tahu pelajaran ini supaya nantinya tingkat berhasil lu jadi lebih tinggi. Langsung aja gak usah pakai basa-basi, kita masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu burn the boat. Jadi ini tuh artinya kayak bakar kapal lu. Kenapa namanya burn the boat? Jadi ada pengusaha di US namanya Matt Higgins, dia bikin buku judulnya Burn the Boat, yaitu investor juga, shark, dan selain itu ada juga orang Anthony Robbins. Buat teman-teman pasti banyak yang udah tahu juga. Jadi Anthony Robbins juga sering bilang gitu, kalau lo mau bisnis ya lo harus burn the boats dulu gitu. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan art of war gitu. Jadi ceritanya gini, dulu tuh ada jenderal yang dia tuh memimpin pasukannya untuk pergi berperang gitu. Mereka pergi ke tempat musuh naik perahu gitu. Setibanya di tempat musuh, si jenderal ini langsung merintahin prajuritnya buat bakar kapal yang mereka naiki. Nah, aneh kan? Kayak kenapa kapalnya dibakar gitu? Nah, ternyata usut-punya usut, kapal itu dibakar supaya semua prajuritnya tuh mikir, kalau mereka nantinya mau pulang, satu-satunya cara supaya mereka bisa pulang adalah dengan memenangkan pertarungan itu, dengan memenangkan peperangan itu. Jadinya si prajurit pun mau nggak mau jadi harus all out gitu loh, harus all out. Ya mereka harus satu-satunya jalan ya harus maju, harus menang gitu. Nah, kebanyakan kayak kenapa orang bikin bisnis lalu banyak banget yang gagal, itu rata-rata itu karena mereka nggak fokus gitu loh. Karena ada terlalu banyak opsi gitu kan. Ketika kita bikin bisnis, kita pasti bakal ngadepin banyak masalah, banyak rintangan. Entah itu dari karyawan yang tiba-tiba mungkin nyuri gitu kan. Atau misalkan karyawan kerjanya nggak bener, ngeselin gitu. Atau misalkan tiba-tiba ekonominya menurun. Dan berbagai macam permasalahan, rintangan yang kalian hadapin dalam bikin bisnis gitu. Sebenarnya kan mirip-mirip nih, kayak art of war tadi nih. Ketika misalkan prajuritnya mau pergi berperang, kalau misalkan mereka tiba-tiba mikir, wah musuhnya kayaknya jago nih gitu, musuhnya kayaknya susah nih buat menang. Ya kalau misalkan ada kapal ya mereka bisa tinggal putar balik, lalu kabur gitu kan, langsung pulang lagi gitu pakai kapal itu. Nah tapi ketika mereka nggak ada opsi buat putar balik, mereka nggak ada opsi buat pulang, ya satu-satunya jalan maju, ya mereka akan berusaha terus. Sama halnya dalam bisnis, ketika misalkan kita nggak punya opsi nih, jadi orang kenapa mereka tuh susah fokus ya, bisnisnya susah berkembang, itu karena mereka tuh punya banyak opsi gitu. Mereka mungkin bikin bisnis sekali bikin banyak, ada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Mereka pikir kalau misalnya bisnis A nggak jalan, ada rintangan, ada masalah, mereka pindah ke bisnis B. Kalau bisnis B-nya bermasalah, mereka pindah ke bisnis C. Lama-lama mereka pindah-pindah terus dan bisnisnya nggak ada yang berhasil gitu loh. Karena mereka terlalu banyak opsi. Tapi coba bayangin kalau misalnya mereka nggak punya opsi sama sekali, mereka cuma bikin bisnis A, toh mereka benar-benar full time di sana, fokus di sana, nggak ada kerja sampingan apapun. Setiap hari cuma mikirin itu, kalau misalkan bisnisnya nggak berhasil, mereka nggak makan. Itu dijamin pasti tingkat kesuksesannya akan jadi jauh lebih besar. Gue waktu itu dikasih masukan, gini, katanya orang yang mau semuanya itu nggak akan dapat apa-apa. Kemana fokusmu pergi, di sana akan bertumbuh. Makanya kita mesti nentuin nih, kita mau kemana, ya kita fokus aja di sana sampai itu benar-benar berhasil. Mungkin teman-teman punya pertanyaan gini, mungkin ya kalian ada dengar ada orang yang mereka tuh fokusnya banyak nih, tapi berhasil gitu, tapi bisa jadi orang kaya gitu. Nah, ini insight yang gue dapat ya. Insight yang gue dapat tuh, ya memang ada aja orang yang bisa kayak gitu, tapi biasanya mereka bisa kayak gitu karena mereka tuh ibaratnya punya cash cow lah. Mereka tuh ibaratnya udah punya duit yang mengalir gitu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya mereka tuh kayak ibaratnya mereka sukses sebenarnya dari satu usaha dulu nih. Jadi dari satu usaha itu menghasilkan terus, uangnya lumayan banyak dari sana. Jadi dari uang ini baru dimasukin ke bisnis lain, baru diinvest ke bisnis lain, dan lama-lama kelihatannya jadi bisnisnya tuh macam-macam gitu, jadi banyak banget. Tapi sebenarnya mereka tuh awal mulanya juga pasti bermula dari satu gitu. Kalau misalkan orang yang ibarat duitnya terbatas gitu ya, modalnya terbatas, ya mereka nggak bisa langsung fokus ke semua bisnis. Kayak lu bikin satu bisnis aja tuh udah butuh modal, butuh waktu, butuh tenaga yang cukup besar gitu ya. Apalagi kalau misalkan lu bikin bisnis yang banyak, lu nggak akan cukup waktu lu. Apalagi misalkan lu bikin bisnis kan pasti lu butuh tim gitu, lu butuh hire tim. Kalau misalkan satu bisnis timnya anggaplah 3-4 orang ya, lu mau gaji berapa orang, lu mau keluar berapa banyak gitu. Jadi kalau misalkan kita nanti udah bisa melihat ada banyak peluang gitu, banyak opportunity, ya kita harus bisa memilih mau fokus di mana. Kita fokus selesain masalah yang ada di sana. Karena bisnis kita baru bisa naik level ketika kita menyelesaikan masalah dari setiap bisnis itu. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua,
tentang modal. Jadi gue pernah dikasih tau kayak gini, Steve, kalau misalkan mau bikin bisnis, nggak semuanya harus modal di awal loh. Pada saat itu gue langsung baru nyadar aja itu. Walaupun sebenarnya sebelumnya gue udah sering denger lah ya, gue udah sering denger istilah tentang kalau bikin bisnis sebenarnya nggak perlu pakai modal kita sendiri. Tapi waktu itu mungkin gue bener-bener ibaratnya yang gue tahu, nggak pakai modal sendiri ya mungkin opsinya adalah modal investor. Cuman gue nggak tahu detail kenapa gitu, kenapa orang-orang kaya itu berpikir seperti itu. Sampai akhirnya gue dikasih tahu kalau ternyata ya sebenarnya kalau misalkan kita mau bikin bisnis, kita mau usaha, sebenarnya kuncinya adalah gimana kita harus bikin plannya dulu sebenarnya gitu loh. Kita harus tahu nih peluang yang bisa digarap itu apa gitu. Lalu rencananya gimana, nanti cara kerjanya gimana, timnya siapa aja, cara cari timnya di mana gitu. Kalau misalkan kita nggak ngerti cara bikin bisnisnya ya kita tinggal cari aja orang yang ngerti buat jalanin bisnisnya. Nanti kalau misalkan semua plannya udah jelas, rencananya udah jelas, tinggal terakhir mungkin ada di modal, ya modal itu tinggal cari investor, tinggal kita bagi hasil aja sama si investor. Nah, berapa persentasenya ya macam-macam, tinggal dibicarain aja gitu. Tapi gimana kalau misalkan, kita nggak punya kenalan investor misalkan, bisa nggak sih kalau misalkan minjem bank kayak gitu loh? Jawabannya bisa gitu. Dan kalau misalkan minjem bank pun, itu modalnya kurang lebih ya kalian cuma cukup bayar bunga sekitar, ini kasaran aja ya, ini kurang lebih sekitar 7% per tahun gitu loh. Dan itu bisnis itu kecil gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalkan kita ngeliat dari angka nominal ya, kalian minjem 1 miliar gitu. Kalian minjem 1 miliar, kalian masih bayar bunga 70 juta per tahun. 70 juta mungkin kesannya besar. Tapi kalau misalkan kalian bandingin dengan proyeksi, misalkan kalian sebelum bikin bisnis itu kalian bikin planning dulu kan, bikin bisnis plan. Berapa sih proyeksi keuntungan yang bisa kalian dapat? Misalkan, proyeksi keuntungannya itu bisa, anggaplah bisa 800 juta atau misalkan 80% dari modal yang kalian butuhin. Nah, berarti bunga 70 juta itu kan sebenarnya sangat-sangat murah kan dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa kalian dapat 800 juta itu. Nah, ketika kalian membuat perhitungan secara detail seperti itu, kalian baru tiba-tiba kebayang gitu loh, kenapa investor suka berhutang gitu. Karena ibaratnya kalau kalian ngumpulin uang modal sendiri, kalian kerja gaji kalian misalkan 10 juta gitu, kalian mau kerja berapa lama sampai kekumpul uang 1 miliar, itu kan lama banget kan. Jadi capital, ibaratnya ini mungkin sebutannya adalah pasar modal kali ya. Jadi ketika kalian mendapatkan modal dari orang-orang yang emang punya modal dari investor, itu akan mempercepat proses kalian, khususnya dalam kalian bikin bisnis. Tapi di satu sisi ketika kalian udah ngitung ya, maksudnya kalian udah bikin proyeksi, kalian tuh harus bikin juga yang namanya analisa kira-kira resiko apa aja yang harus kalian hadapin. Jadi di sini bukan cuma untungnya apa, bukan cuma cuannya aja, tapi resikonya juga harus dibicarain. Karena apalagi kalau misalnya kalian ngomongin soal investor pasti juga pengen tahu lah, ketika mereka taruh duitnya di kalian, resiko apa yang bakal mereka hadapi nih. Kalau misalkan resikonya ternyata maksudnya resikonya udah diminimalisir, resikonya bisa diterima, apalagi kalau misalkan resikonya sangat rendah, ya itu pasti investor mau banget buat taruh duit kayak gitu. Dan nggak cuman bisa dapat duit ya, kalau misalkan kalian ibaratnya kerja sama gitu sama investor, secara nggak langsung kalian coba mikir gini deh, investor itu kan udah pasti ibaratnya kelasnya tuh levelnya udah di atas, dan secara nggak langsung tuh mereka secara ilmu mereka tuh udah jauh lebih di atas lagi, secara koneksi mereka jauh lebih di atas lagi, lebih banyak lagi. Jadi ketika kalian ibarat kerja sama investor ya kalian punya banyak sumber daya kayak gitu loh. Jadi ketika kalian nantinya mau coba bikin usaha atau bikin bisnis, coba deh terapin 2 pelajaran tadi. Itu benar-benar 2 pelajaran yang menurut gue, yang andaikan gue tahu ini gitu loh, gue tahu ini dari 5 tahun lalu gitu loh. Dan gue yakin kalau kalian terapin ini, bisnis kalian bisa benar-benar take off dengan lebih cepat. Jadi itu dia 2 pelajaran tentang bisnis dari mentor-mentor gue. Kalau misalkan yang likes video ini banyak, nanti gue share lagi 3 pelajaran lainnya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. See you di next video.